Selalu berdoalah karena kunci alur hidupmu adalah seberapa dekat kamu dengan Tuhan. Janganlah kamu cemas tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Dalam kegelisahan dan ketakutan, Allah menyeru kita untuk membawa segala kebutuhan dan keinginan kita kepadanya dalam doa. Dengan bersyukur dan percaya, kita melepaskan beban kepadanya. Janjinya adalah damai yang melebihi pemahaman kita. Dan di dalam Kristus, kita akan menemukan ketenangan yang menguatkan hati dan pikiran kita. Ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa Allah setia dalam mengurus setiap aspek hidup kita. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, seringkali kita terburu-buru dan ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu mencari solusi cepat dan hasil yang instan. Namun, dalam perjalanan iman, ada saat-saat di mana kita dihadapkan pada ruang tunggu Tuhan. Saat-saat di mana sepertinya tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, dan kita merasa seperti terjebak dalam penantian yang tak berujung. Mengapa Tuhan membiarkan saya menunggu begitu lama? Atau, apakah Dia benar-benar mendengarkan doa-doa saya? Firman Tuhan mengajarkan, kita bahwa masa penantian bukanlah sesuatu yang sia-sia. Di balik kesunyian dan keterlambatan yang kita rasakan, Tuhan sedang bekerja dalam diri kita. Kesabaran kita sedang dibangun, seperti otot yang semakin kuat dengan latihan. Semakin sering kita melatih kesabaran, semakin kuat iman kita dalam menghadapi berbagai pencobaan dan rintangan. Saudara-saudari, ketika kita belajar untuk bersabar, iman kita bertumbuh semakin kuat. Kita mulai menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna bagi hidup kita, dan Dia akan bertindak pada waktu yang tepat. Jangan berkecil hati jika penantian terasa lama dan melelahkan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin besar pula berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita siap, apa yang kita terima akan jauh melampaui apa yang pernah kita bayangkan. Habakuk 2 ayat 3 mengatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ini mengajarkan kita bahwa rencana Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk digenapi. Meskipun kita sering merasa bahwa jawaban Tuhan tampak lambat atau tertunda, namun percayalah, saudara-saudari, Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Setiap janjinya akan digenapi pada saat yang paling tepat. Penantian mungkin terasa panjang, melelahkan, dan kadang menguji kesabaran kita. Namun, disinilah iman kita diuji dan diteguhkan. Seringkali kita terburu-buru ingin segera melihat hasil atau jawaban doa-doa kita. Tapi Tuhan, yang mengetahui segala sesuatu, tahu apa yang kita butuhkan, dan kapan kita siap untuk menerima apa yang telah Dia sediakan. Penglihatan yang Tuhan berikan kepada kita, apakah itu mimpi, harapan, atau janji dalam hidup kita, mungkin belum terlihat. Namun Habakuk 2 ayat 3 mengingatkan kita bahwa itu akan datang pada waktu yang telah Tuhan tetapkan. Kita hanya perlu terus berharap, percaya, dan tidak kehilangan iman. Di masa penantian, mari kita memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Berserahlah dalam doa. Percayalah bahwa janjinya tidak akan pernah gagal. Pada saat yang tepat, Tuhan akan menggenapi semuanya, dan itu akan jauh lebih indah dari apa yang pernah kita bayangkan. Roma 8 ayat 25 mengatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Penantian dalam iman tidak boleh sekadar pasif. Penantian yang sejati adalah penantian yang diiringi dengan ketekunan dan pengharapan yang terus-menerus. Ketika kita menantikan sesuatu yang belum kita lihat, baik itu jawaban doa, janji Tuhan yang belum digenapi, atau perubahan dalam hidup kita, kita dipanggil untuk bersabar dan tetap teguh dalam iman. Saudara-saudari, meskipun apa yang kita harapkan belum tampak, kita harus menantikannya dengan tekun. Ketekunan berarti kita tidak menyerah di tengah jalan, meskipun situasi tampak sulit atau hasilnya belum terlihat. Dalam penantian, ketekunan membentuk karakter kita, memperdalam iman, dan menguatkan pengharapan.
Ketekunan dalam penantian juga melatih kita untuk lebih berserah kepada kehendak Tuhan. Setiap hari penantian adalah kesempatan untuk melatih kesabaran, menguatkan iman, dan membangun pengharapan yang tidak tergoncangkan oleh keadaan di sekitar kita. Ketika waktu Tuhan tiba, apa yang kita nantikan dengan tekun akan terwujud, dan itu akan jauh lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Ingatlah, saudara-saudari, penantian dalam iman tidak pernah sia-sia. Roma 8 ayat 25 menegaskan bahwa harapan kita tidak akan mengecewakan karena Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang setia. Ketika waktunya tiba, segala sesuatu akan terwujud, dan kita akan melihat keajaiban dari janji-janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kita. Jadi, dalam masa penantianmu, bertekunlah dalam iman, bersabarlah dalam pengharapan, dan percayalah bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Penantian dengan tekun adalah tanda iman yang sejati, dan pada akhirnya Tuhan akan menggenapi janjinya sesuai dengan waktunya yang sempurna. Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita melanjutkan kerenungan firman Tuhan hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama dalam iman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur dan hormat. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kami kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk terus berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih karena hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap waktu yang kami habiskan di hadirat-Mu bukanlah suatu kebetulan, melainkan bagian dari rencana indah-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami dengar tidak hanya masuk di telinga kami, tetapi tertanam dalam hati kami. Ubah setiap kata yang akan kami renungkan hari ini menjadi kekuatan baru bagi iman kami, sehingga kami dapat semakin teguh dan tidak mudah goyah di tengah tantangan hidup. Tuhan, kami juga mohon ampun jika selama ini kami sering merasa tidak sabar, seringkali ragu akan rencana-Mu dan bertanya-tanya kapan Engkau akan menjawab doa-doa kami. Ampunilah kami ya Bapa, jika dalam penantian kami, hati kami sering lemah dan terombang-ambing oleh keadaan di sekitar kami. Hari ini kami datang kepadamu untuk mencari penghiburan dan kekuatan dari firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu mendengar setiap doa yang kami panjatkan. Ajarkan kami untuk menanti dengan sabar, dengan penuh iman, dan dengan harapan yang tidak goyah. Kami tahu bahwa rencana-Mu lebih tinggi daripada rencana kami, dan waktu-Mu lebih sempurna daripada waktu kami. Berikan kami ketenangan hati untuk menantikan janji-Mu, dan kuatkan iman kami untuk percaya bahwa Engkau akan menggenapi setiap firman-Mu tepat pada waktu yang telah Engkau tentukan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap orang yang saat ini sedang dalam masa penantian. Mereka yang sedang menantikan jawaban doa, pertolongan dalam masalah, atau keajaiban di tengah kesulitan. Berikan mereka damai sejahtera dalam hati, dan ingatkan mereka bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Biarlah mereka dapat melihat kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan mereka. Dan semoga kesaksian hidup mereka menjadi bukti nyata dari kasih dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Berikan kami iman untuk terus berjalan di dalam terang-Mu, bahkan ketika kami tidak melihat jalan keluar. Kuatkan hati kami untuk percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami di setiap langkah yang kami tempuh. Kami percaya ya Bapa, bahwa pada waktu-Mu yang sempurna, Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan renungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman yang kami terima menjadi pelita bagi jalan kami, menjadi kekuatan dalam setiap keputusan yang kami ambil, dan menjadi pengingat bahwa Engkau Tuhan selalu berjalan bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita seringkali terburu-buru dan ingin segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan kita. Namun, di dalam perjalanan iman, ada saat-saat di mana kita dihadapkan pada ruang tunggu Tuhan. Saat-saat di mana sepertinya tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, dan kita merasa seperti terjebak dalam penantian yang tak berujung. Di masa-masa seperti ini, mudah bagi kita untuk merasa frustrasi, ragu, dan bahkan kehilangan harapan. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan saya menunggu lama? Atau apakah Dia benar-benar mendengarkan doa saya? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali muncul ketika kita menghadapi situasi sulit, dan kita merasa bahwa Tuhan seakan-akan jauh dari kita. Namun, Yakobus 1 ayat 4 mengingatkan kita bahwa masa penantian ini bukanlah sia-sia. Di balik tirai kesunyian, kesabaran sedang bekerja dalam diri kita. Tuhan sedang membangun dan memperkuat kita, mempersiapkan kita untuk menerima apa yang telah Dia sediakan. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kesabaran bagaikan otot yang perlu dilatih. Semakin sering kita melatihnya, semakin kuat dan tahan banting kita dalam menghadapi pencobaan dan rintangan. Ketika kita belajar untuk bersabar, iman kita pun bertumbuh semakin kuat. Kita mulai percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna bagi hidup kita, dan Dia akan bertindak pada waktu yang tepat. Jangan berkecil hati jika penantian terasa lama dan melelahkan. Ingatlah bahwa semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin besar pula berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita telah siap, apa yang akan kita terima jauh melampaui apa yang pernah kita bayangkan. Gunakan masa penantian ini sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan karakter. Carilah Tuhan dalam doa dan firman-Nya. Percayalah bahwa Dia selalu bersamamu, bahkan di saat-saat tersulit. Dekatilah Dia dengan penuh kesabaran dan ketekunan, dan Dia akan memberikan kekuatan dan pengharapan yang kamu butuhkan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini memberikan janji luar biasa bagi mereka yang sabar menantikan Tuhan. Dalam penantian, Tuhan memberi kita kekuatan yang baru, bahkan di saat-saat kita merasa lemah atau kehilangan semangat. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi di atas badai, mereka yang menanti dengan sabar akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk terus melanjutkan perjalanan iman mereka. Kita tidak akan lesu atau lelah karena Tuhan yang menopang kita dengan kekuatan-Nya. Sekarang, mari kita lihat Mazmur 40 ayat 1 dan 3. Aku telah menanti-nanti Tuhan. Ia telah membungkukkan diri kepadaku dan mendengar seruanku. Ia mengeluarkan aku dari kubangan maut, dari lumpur tinja. Ia menempatkan kakiku di atas batu dan membuat langkahku teguh. Ia memberi aku suatu nyanyian baru. Pujian kepada Allah kita. Banyak orang akan melihat dan takut, dan akan percaya kepada Tuhan. Ini menegaskan bahwa menunggu Tuhan adalah tindakan yang penuh iman. Ketika kita menantikan Tuhan, Dia mendengar seruan kita dan memberikan pertolongan. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga memberi kita nyanyian baru, yang menunjukkan bahwa penantian kita di dalamnya menghasilkan sukacita dan pujian yang menarik perhatian orang lain untuk percaya kepadanya. Ini menunjukkan bahwa penantian kita tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Selanjutnya, dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, kita diingatkan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan memiliki waktu yang indah untuk setiap peristiwa dalam hidup kita. Meskipun terkadang kita merasa bingung atau tidak memahami rencananya,
kita harus percaya bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Penantian kita tidak sia-sia, karena Tuhan sedang merencanakan yang terbaik untuk kita. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam proses. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita diajak untuk menyerahkan kekhawatiran dan permohonan kita kepada Tuhan dalam doa. Ketika kita menanti jawabannya, kita dapat memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan menjaga hati dan pikiran kita. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya memberi kita kekuatan, tetapi juga ketenangan dalam setiap penantian kita. Dalam proses penantian, kita dapat menemukan penghiburan dalam doa dan firman-Nya. Terakhir, mari kita ingat Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita perlu bersabar dan terus melakukan kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya kita akan menerima apa yang telah dijanjikannya. Ketekunan kita dalam menunggu Tuhan adalah bagian dari proses untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudari, mari kita terus menanti dengan iman, bersabar dalam pengharapan, dan percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Penantian dengan tekun adalah tanda iman yang sejati, dan pada akhirnya, Tuhan akan menggenapi janjinya sesuai dengan waktunya yang sempurna. Setiap detik penantian kita adalah kesempatan untuk mengandalkan Tuhan lebih dalam dan memperkuat hubungan kita dengannya. Dalam masa penantianmu, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu bersamamu dalam setiap langkah perjalanan iman ini. Semoga renungan hari ini menguatkan kita semua untuk terus berharap dan beriman kepada Tuhan yang setia. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa, memohon agar Tuhan memberi kita kekuatan dan kesabaran dalam setiap penantian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur dan hormat. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kami kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk terus berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih karena hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap waktu yang kami habiskan di hadirat-Mu bukanlah suatu kebetulan, melainkan bagian dari rencana indah-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar setiap firman yang kami dengar tidak hanya masuk di telinga kami, tetapi tertanam dalam hati kami. Ubah setiap kata yang akan kami renungkan hari ini menjadi kekuatan baru bagi iman kami, sehingga kami dapat semakin teguh dan tidak mudah goyah di tengah tantangan hidup. Tuhan, kami juga mohon ampun jika selama ini kami sering merasa tidak sabar, seringkali ragu akan rencana-Mu dan bertanya-tanya kapan Engkau akan menjawab doa-doa kami. Ampunilah kami ya Bapa, jika dalam penantian kami, hati kami sering lemah dan terombang-ambing oleh keadaan di sekitar kami. Hari ini, kami datang kepadamu untuk mencari penghiburan dan kekuatan dari firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu mendengar setiap doa yang kami panjatkan. Ajarkan kami untuk menanti dengan sabar, dengan penuh iman, dan dengan harapan yang tidak goyah. Kami tahu bahwa rencana-Mu lebih tinggi daripada rencana kami, dan waktu-Mu lebih sempurna daripada waktu kami. Berikan kami ketenangan hati untuk menantikan janji-Mu, dan kuatkan iman kami untuk percaya bahwa Engkau akan menggenapi setiap firman-Mu tepat pada waktu yang telah Engkau tentukan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap orang yang saat ini sedang dalam masa penantian. Mereka yang sedang menantikan jawaban doa, pertolongan dalam masalah, atau keajaiban di tengah kesulitan.
Berikan mereka damai sejahtera dalam hati, dan ingatkan mereka bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Biarlah mereka dapat melihat kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan mereka, dan semoga kesaksian hidup mereka menjadi bukti nyata dari kasih dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Berikan kami iman untuk terus berjalan di dalam terang-Mu, bahkan ketika kami tidak melihat jalan keluar. Kuatkan hati kami untuk percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami di setiap langkah yang kami tempuh. Kami percaya ya Bapa, bahwa pada waktu-Mu yang sempurna, Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan renungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman yang kami terima menjadi pelita bagi jalan kami, menjadi kekuatan dalam setiap keputusan yang kami ambil, dan menjadi pengingat bahwa Engkau Tuhan selalu berjalan bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.